Halo guys, balik lagi di Seeker. Seeker. Kali ini kita akan ngebahas sebuah merek terkenal, ternama, terbesar saat ini ya, brand sport ya, olahraga, betul. Namanya adalah Nike. Nike guys. Tapi kita kan pasti bertanya-tanya, Nike itu sebenarnya dapat namanya dari mana sih? Ya, kok lambangnya bisa ada centang gitu ya? Iya. Dapat dari mana gitu idenya ya? Kita akan bahas nih guys. Ternyata namanya Nike itu terinspirasi dari mitologi Yunani, yaitu nama Dewi Yunani, Dewi Kemenangan, namanya Nike. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Nike guys. Nah, si lambang centang itu juga dia tuh si pendiri Nike ini tuh menyuruh seniman muda ya, Salah satu muridnya pernah diajar sama dia untuk membuat logo. Namanya tuh Caroline Davidson. Nah, dia tuh nyuruh request nih, tolong bikinin logo nih, logo yang simple, abadi, dan mudah diingat. diingat. Nah, dan dia tuh akhirnya menciptakan logo yang apa kayak centang gitu ya. Iya, dan ternyata centang itu terinspirasi dari sayap Dewi Yunani tadi. Dewi Yunani tadi memiliki sayap yang besar, namanya tuh swoosh panggilnya. Dan sayap ini melambangkan kekuatan, kecepatan, dan motivasi. Jadi ternyata si centang itu dibuat mirip dengan sayap gitu. Ya, jadi nyambung semuanya ya. Jadi nyambung. Nama Dewinya Nike sama logonya centang itu dari swoosh itu ya. Iya. Nah, dia tuh hampir saja menamakan logo brandnya tuh Dimensi 6 guys. Atau Dimension 6. Dimension 6. Cuman akhirnya sih nggak jadi ya. Dia pilih Nike lebih eye catching, lebih simple, lebih keren ya. Iya. Nah, dia juga sempat terinspirasi nih untuk membuat sepatu pada saat dia lagi makan sushi. Iya, di Jepang tuh banyak yang namanya sushi sashimi. Jadi dia makanan mentah seafood gitu. Ya. Nah, salah satu makanan yang disajikan tuh ada guritanya. Nah, si gurita ini tuh lucu, tangannya kan ada tentacles-nya ya. Tentacles-nya, dia tuh melihat tentacles-nya. Itu ngeliat ini tentacles kalau udah nempel, ditempelin ke piring kemana, itu tuh susah coplok ya. Gripnya tuh kuat banget gitu ya. Kuat banget. Dari situ dia terinspirasi, wah kalau bikin sepatu nih harus seperti ini. Iya, biar nanti orang-orang kalau larinya udah kenceng, nggak keselip atau jatuh terpleset gitu ya. Harus gripnya yang mantep seperti si tentakelnya gurita. Nah, orang ini adalah Phil Knight. Dia tuh lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1933 di Portland, Oregon. Nah guys, kita akan membahas masa mudanya dia nih sebelum dia mendirikan perusahaan raksasa ini kan. Iya. Nah, ternyata pada saat dia berumur 24 tahun, dia tuh baru lulus dari Stanford Business School. Dan Stanford itu kita semua pasti tahu, itu sekolah susah banget, masuknya aja udah susah. Sekolah ternama gitu ya. Apalagi lulusnya. Iya benar-benar. Tapi dia udah lulus dari Stanford School, dia malah bingung mau ngapain. Akhirnya dia balik ke rumah orang tuanya, guys. Nah, suatu malam tuh waktu dia di ranjang ya, dia kan ngeliatin buku-bukunya, ngeliatin medali-medalinya atau piala-piala ya, yang dia pernah dapet juara-juara dari cabang olahraga. Nah, dia tuh mendapatkan Blue Ribbon namanya. Iya, Blue Ribbon dinamakan karena kalau medali itu kan ada talinya. Nah, talinya tuh warna biru, dan kalau warna biru tuh tandanya juara satu guys. Dia juara satu berarti. Jadi kalau juara 2, 3 dan seterusnya bukan biru warnanya. Bukan biru, mungkin warna, dan kita nggak tahu lah. Nah, waktu itu tuh si Phil tuh akhirnya mikir gitu, aduh kalau ingin jadi orang sukses tuh seperti apa ya? Teman-temannya banyak yang sukses. Teman-temannya banyak yang sukses setelah lulus tuh ya. Iya, apakah banyak duit atau punya keluarga yang bahagia tuh udah sukses? Takaran sukses setiap orang tuh beda-beda, dan dia tuh pengen hidupnya mempunyai makna yang berarti gitu. Punya tujuan gitu ya. Pengen nyiptain sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang kreatif gitu ya. Waktu dia di Stanford, dia tuh bikin makalah penelitian tentang sepatu-sepatu Jepang. Jadi dia tuh sampai bikin blueprint. Nih sepatu dengan berkualitas tinggi itu harusnya seperti ini. Dan kalau di Jepang diproduksinya bisa murah guys. Dan pada waktu tahun itu tuh era-era Jepang tuh lagi hype-hypenya kan, lagi naik kan. Jadi orang tuh lagi condong sana kan, kayak mungkin Panasonic lah di bidang kamera kan, atau Sony dan lain-lain lah misalnya kan. Makanya sepatunya juga diteliti nih sama si Phil ini kan. Iya, dan waktu itu dia juga seorang pelari guys. Jadi, kan dia tadi juara kan? Jadi juara. Dia tuh emang senang lari, jadi dia tahu lah 1-2 hal tentang sepatu tuh harus kayak gimana sih seharusnya. Sekarang tuh mungkin belum nyaman, dia pengennya sepatunya seperti apa gitu. Jadi dia ngerti karena dia juga pengguna sepatu. Betul, dan dia juga kan punya pelatih nih. Pelatih itu namanya Bill Bowerman ya. Nah, ada hal yang lucu nih guys, waktu dia masih kuliah,
ternyata si Phil ini tuh diam-diam tuh suka ke locker. Bill, pelatihnya. Oh, pelatihnya yang ke locker ya? Pelatihnya suka ke locker, guys. Nah, jadi si Phil tuh cuman ngintip ngeliat, oh si pelatih tuh ternyata suka ke locker. Ternyata ke locker teh ngambilin sepatu batur. Sepatu batur tuh sepatu tuh orang-orang gitu maksudnya. Iya, teman-teman dia ternyata sepatunya suka diambilin. Nah, ternyata si Bill tuh bukan pencuri yang jahat gitu ya. Dia tuh ternyata suka ngambilin sepatu orang, terus sama dia dibongkar. Dibongkar guys, dimodifikasi kan supaya lebih nyaman. Lebih nyaman dipakai, nggak licin gitu kan. Licin, terus udah gitu lebih ringan juga. Nanti sama dia dipasang lagi. Kalau menurut dia ini udah membaik, kayak kualitasnya udah lebih bagus daripada sebelumnya, nanti dia balikin lagi ke orangnya. Dan gitu. Ternyata tuh visi misi si Bill ini sama Phil tuh sama. Iya, sama-sama ingin menciptakan sepatu yang nyaman untuk para pelari, guys. Dan Phil pun tahu kalau dia tuh harus meninggalkan zona nyamannya dia nih. Akhirnya dia memutuskan untuk keliling dunia. Dia pengen keliling dunia ala backpacker. Dan awalnya tuh dia pengen ke Jepang. Pokoknya dia pengen, pokoknya ini kan rutenya banyak nih ya. Pokoknya nanti gue pengen melenceng ke Jepang sebentar. Mungkin dari Amerika kan langsung ke Jepang jauh nih, jadi dia muter dulu nih. Nah, tujuan pertama tuh ternyata dia ke Hawaii, guys. Iya, dan di Hawaii itu dia udah nyobain surfing di Waikiki Beach gitu kan. Terus udah gitu, kayaknya di sini enak juga hidup. Jadi dia sama temennya tuh berdua menetap lebih lama gitu. Dia tuh berdua tuh sama temennya kan? Sama temennya. Nah terus di situ juga dia jadi belajar surfing juga, seneng. Tapi di sana tuh dia bekerja sebagai penjual ensiklopedia. Iya, tapi ternyata si Phil ini orangnya tuh pemalu. Pemalu guys. Jadi dia udah berminggu-minggu di situ jual ensiklopedia nggak laku. Nggak laku. Jualannya juga lucu guys, dari rumah ke rumah gitu nyamperin. Akhirnya dia memutuskan, udahlah di sini nggak ada jalan buat saya. Jadi dia explore ke Jepang. Explore ke Jepang, tapi dia sendirian guys. Sendirian, temennya masih di pantai. Jadi guys, dia tuh ternyata punya tujuan mau ke Jepang tuh. Karena dia tuh udah suka banget sama merek Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger tuh yang ngejual sepatu dan pada waktu itu populer banget dan sampai hari ini pun sampai sekarang populer. Masih populer. Onitsuka masih keren banget. Nah, spesialnya dari sepatu Onitsuka itu kalau kita pakai buat lari jarak jauh, kaki kita tuh nggak lecet. Nggak lecet ya, dan nggak sakit tuh. Nggak sakit. Nah jadi tujuannya si Phil itu, pokoknya dia ke Jepang tuh pengen ketemu sama eksekutif Onitsuka nih ya. Nah sampai sebelum dia ke Jepang tuh mungkin kan dia mikir, aduh gua duitnya kurang nih. Akhirnya dia minta persetujuan bokapnya sambil minjem duit. Iya. Beh minjem duit dong beh gitu kan, gua mau ke Jepang nih gitu kan. Iya tuh. Dan akhirnya pas dia nyampe ke Jepang, dia langsung arrange meeting sama eksekutif. Nggak buang waktu lah, pokoknya langsung ketemu sama eksekutif Onitsuka nih. Dan dia tuh di saat dia mempresentasikan sesuatu kan, baru ngomong satu kata udah dicela sama mereka. Kamu dari perusahaan mana? Nah, bingung kan? Aduh, siapa perusahaan mana nih gitu kan? Sedangkan dia kan nggak punya perusahaan kan? Akhirnya dia, karena dia sekarang tuh takut banget, rasanya pengen lari, pengen kabur, malu nggak punya perusahaan. Dia tuh jadi mikir, tempat paling aman tuh di rumah orang tua. Bener. Dan di rumah orang tua tuh gue suka di kamar. Di kamar gue tuh gue lihat medali gitu kan? Hal yang paling gue banggakan adalah medali gue, Blue Ribbon. Jadi dia sebut Blue Ribbon. Gue dari perusahaan Blue Ribbon. Zaman dulu tuh belum ada internet guys, jadi ada atau enggak perusahaannya orang Jepang nggak tahu ya. Orang Jepang, iya, Blue Ribbon, oke. Silahkan dilanjutkan gitu. Berarti dia sedikit ngebako guys. Iya. Nah terus Phil tuh menjelaskan bahwa di Amerika tuh market sepatunya besar, ada potensi yang baik, tapi belum dimanfaatkan. Dan kalau Onitsuka masuk ke Amerika, ini tuh bisa ngalahin Adidas dan menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Nah setelah si Phil ini mempresentasikan diri dia kan, nah si eksekutif Onitsuka tuh saling natap nih. Mereka nanya, apakah si perusahaan Blue Ribbon ini mau nih, gitu kan, menjual sepatu mereka di Amerika. Sepatu di Amerika kan? Distributornya lah gitu. Phil langsung bilang, siap gitu kan? Iya, tanpa ragu dia langsung mau. Emang itu tujuannya dia datang kan? Nah akhirnya dia tuh pesan pertama senilai $50 dari hasil uang pinjaman ke bokapnya ya? Iya, dia minjem $50 untuk memesan si sepatu Onitsuka ini. Dan tapi ternyata setelah dijalanin tuh bisnis gak sesimpel itu, gak semudah itu. Iyalah. Berapa tahun berikutnya tuh dia sering bolak-balik dari Amerika ke Jepang untuk ngurusin masalah-masalah. Salah satu contoh masalahnya tuh ada orang lain yang mengklaim sebagai distributor Onitsuka di Amerika. Nah jadi, dan orang ini tuh mengancam Phil bukan cuma sekali tapi 2 kali guys. Nah
akhirnya si Onitsuka nih jadi frustasi, dia jadi bingung dan diam-diam dia nyari distributor lain untuk jual di Amerika Serikat. Dan selain itu juga kan masalahnya Phil juga sering ditolak pinjamannya ke bank-bank tuh, suka ditolak kan, sering ditolak juga kan. Dan jadi akhirnya tapi dia tuh Phil tetap setia, dia pengen tetap perusahaannya tetap jalan. Bahkan dia tuh sampai bekerja lebih keras, dia jadi akuntan 6 hari seminggu. Terus setelah itu dia juga jadi dosen di Portland State University agar perusahaan ini tetap berlangsung dengan baik. Tetap jalan, betul. Jadi guys, si Phil ini punya rekan bisnis namanya Bill, yaitu pelatih dia. Oh, mantan pelatih tadi kan? Iya, pelatih lari tadi. Dan yang tukang ngebongkar sepatu, modif-modif sepatu ya? Karena emang passionnya di situ. Iya. Nah, rekan bisnisnya itu akhirnya mikirnya gimana sih supaya Onitsuka tuh dimodifikasi supaya nyaman dipakai oleh orang-orang Amerika. Iya, karena kan orang Amerika tuh lebih besar, lebih tinggi, lebih berat kan? Iya, jadi butuh sol yang bisa support badan mereka gitu. Iya, betul-betul. Akhirnya si Bill ini tuh mendesain ya. Mendesain atau kasih sketsa harusnya seperti ini nih gitu untuk kebutuhan orang-orang Amerika. Dia kirim catatan-catatan, sketsa-sketsa dia tuh ke tim produksi dan Onitsuka ini Jepang ya? Onitsuka ini Jepang. Dan akhirnya mereka bikin ini sesuai dengan permintaan. Bikinin prototipe dan sampelnya. Iya. Nah, setelah dibikin sampel ini, wah ternyata bagus juga dan akhirnya diproduksi yang banyak. Pada akhirnya beberapa atlet Amerika pun sampai pakai Onitsuka Tiger. Akhirnya Onitsuka Tiger ini kan. Nah, dari situ si perusahaan Blue Ribbon ini akhirnya jadi berhasil ya. Memperoleh penghasilan lebih dari $1 juta guys. Per tahunnya. Tapi sayangnya Onitsuka tuh masih kecewa guys. Kamu harusnya bisa lebih baik daripada ini, kata si salah satu eksekutif ya. Nah, Phil tuh sampai bengong. Dia tuh ternyata penjualan Blue Ribbon tuh udah naik 2 kali lipat per tahunnya. Jadi tahunnya naik 2 kali lipat. Udah naik banget. Dia kok masih kecewa terus gitu ya? Satu-satunya cara tuh dia cuman bisa pesan lebih banyak supaya untungnya lebih banyak. Betul. Tapi masalahnya dia nggak ada modal. Dan saat itu bank-bank juga nggak mau minjemin ke dia. Kan, iya. Karena dia harus meningkatkan penjualannya tadi. Berarti kan harus lebih banyak beli sepatu nih. Tapi uangnya nggak ada. Akhirnya dia mau coba pinjam ke perusahaan trading Jepang. Tapi begitu dengar ide ini tuh para eksekutif langsung nolak ide dia. Nggak setuju lah gitu. Nggak mau. Kalau gitu solusinya gini aja. Onitsuka beli Blue Ribbon saya. Tapi perusahaan Onitsuka juga kayaknya nggak mau ngeluar duit buat hal ini gitu. Iya, betul. Dan akhirnya dia jadi pusing, bingung sendiri mau gimana. Akhirnya dia minta waktu ke eksekutifnya untuk bicara sama Bill. Si Bill lah gitu ya. Rekan dia. Dan ternyata dia tuh pakai waktu itu bukan buat ngomong sama Bill. Dia malah datang ke bank, guys. Pinjam uang di bank gitu ya. Iya. Cuman ya bank juga ternyata nggak setuju sih. Dari situlah masalah atau kondisi sulitnya si Phil kan. Sampai bukan nggak setuju aja malah rekeningnya si Phil ini ditutup sama si bank. Iya, jadi dia yang kesusahan gitu. Sampai akhirnya mau nggak mau dia pinjam ke perusahaan trading yang lain yang di Jepang ya. Iya, namanya Nissho Iwai. Nah guys, akhirnya tuh si Phil ini tuh dapat pinjaman nih dari si Nissho Iwai tadi kan. Setelah dia dapat uang, dia malah mikir, ngapain gue mesti beli Onitsuka kan? Kan passion dia kan dia pengen bikin sepatu kan. Akhirnya dia bikin sepatu sendiri dengan brand namanya Nike guys. Yang tadi kita udah ceritain di awal kan. Iya, dia akhirnya bekerja sama dengan Nippon Rubber untuk membuat sepatu Nike ini. Nah, Nippon Rubber ini tuh salah satu perusahaan di Jepang guys. Iya. Ya kan dia kerja sama kan. Akhirnya dia bikinlah sepatu, bikin sendiri nih. Nah, tapi suatu hari dia kan tadi pelatih ya, dia punya banyak murid. Si murid-murid itu tuh bilang, aduh ini sepatunya ada yang kurang nih. Kayak gripnya tuh kurang enak gitu ya. Kurang enak, kurang soalnya mencekram gitu ya. Kalau lari itu kurang enak. Akhirnya sebagai pelatih yang baik sih, dia mulai memikirkan cara gimana ya ini sepatu dimodifikasi supaya enak untuk dipakai lari. Sampai suatu waktu tuh si Bill lagi sarapan ya sama istrinya ya. Iya. Ya biasa istrinya tuh suka bikin waffle. Nah waktu pas mesin waffle-nya dibuka tuh dia ngeliat kayak kan kotak-kotak gitu ya. Iya. Wah ini cocok nih kayaknya kalau untuk alas sol luarnya tuh dipakai model kotak-kotak. Akhirnya dia langsung kontak si Nippon Rubbernya kan bikin alas sol luarnya tuh kotak-kotak. Dan akhirnya dibikin sama dia. Dan akhirnya nyaman banget. Sampai si para pelari itu bilang, kita lari enak kayak kelinci. Kalau mau ngerem tuh enak gitu, pakem. Nah dari situ akhirnya perusahaan Blue Ribbon ini tuh pamornya naik ya. Terkenal. Nah itu didengar sama perusahaan Onitsuka. Onitsuka nggak suka jelas.
Akhirnya dia nuntut Blue Blue Ribbon Ribbon untuk bayar $17.000 dan dibawa ke pengadilan guys. Nah tujuannya tuh supaya kalau dia bayar tuh perusahaannya tuh hancur si Blue Ribbon-nya kan. Bangkrut gitu kan. Terus udah gitu juga kan, wah pernah masuk pengadilan ada masalah nih gitu kan. Tapi ternyata untungnya si hakimnya tuh berpihak ke Blue Ribbon. Malah justru si Onitsuka yang harus bayar. Iya guys, nah setahun kemudian Blue Ribbon ini naik pamor guys. Mereka tuh sampai bikin toko banyak banget. Di Los Angeles ada, di Portland ada, Berkeley ada, bahkan di Inggris juga ada guys. Ya, nah memang walaupun dia membuka cabang toko yang banyak, untungnya mereka tuh sedikit sih sebenarnya kan, dan bebannya juga banyak. Nah inilah lika-liku pengusaha yang sebelum sukses tuh banyak sekali banget masalahnya. Nggak segampang yang kita lihat sekarang. Bener kan, sekarang udah sukses banget kan. Nah sampai suatu saat dia tuh sempat membutuhkan uang lagi kan. Nah salah satu jalan keluarnya dia harus pinjam lagi ke Nisho Iwai itu sebesar $1 juta nih, gitu kan. Dan ternyata waktu dulu teh awalnya nih ada satu orang yang kenalin si Phil ini ke Nisho Iwai, perusahaan Nisho Iwai, namanya Tom Sumeragi. Oh ini karyawannya berarti karyawannya. Kan? Dan ternyata karyawan ini tahu si Phil tuh nanti suatu hari bakal balik lagi butuh uang lagi. Dia tuh dia tahu. Terus si atasannya nanya, kalau kamu udah tahu dia bakal minjem uang lagi, kenapa kamu nggak kenalin ke kita gitu kan? Atasannya itu namanya Tatyuki Ito. Nah, tapi dia tuh jawab gini, karena saya tahu perusahaan ini bakalan sukses nantinya. Nah, dia tuh percaya, si Tom ini tuh yakin gitu. Kalau Phil dengan brand Nike-nya tuh bakal berhasil. Ya, dia sampai bilang Nike tuh udah seperti anak saya sendiri, bisnisnya saya anak. Saya kan udah sayang banget sama si bisnis ini gitu. Ya berarti Phil-nya juga memang udah full gitu ya. Passion tuh full-fullan lah di perusahaan ini kan. Dia ngerasa Phil juga punya potensi yang baik di masa depan gitu. Nah sampai akhirnya ya mereka tuh di CW ini percaya memberikan pinjaman lagi ya. $1 juta lagi. Nah sampai akhirnya si Phil ini tuh mengganti nama perusahaannya. Kan awalnya tuh Blue Ribbon ya. Iya. Dia ganti namanya menjadi Nike, nama perusahaannya. Kan tadinya tuh si sepatunya doang sih nama Nike itu kan. Ini sekarang nama perusahaannya dia ganti menjadi Nike. Iya. Dan dia tuh punya visi kalau suatu hari tuh nanti orang-orang bakal pakai sepatu dia di mana aja, di sekolah, di supermarket, gitu ya. Dimanapun pasti pakainya itu dan jadi sepatu sehari-hari. Dan itu terwujud ya. Terwujud sampai sekarang guys. Sampai hari ini kan? Banyak banget orang yang pakai sepatu Nike dimanapun. Sampai wedding juga pakai sepatu Nike. Ya kan lucu kan. Di mana-mana kan kalau wedding gua pakai sepatunya juga yang apa namanya tuh yang pantofel gitu kan. Ini sekarang pakai sepatu Nike. Itu siapa coba? Bro William. Bro William. Pecinta sneakers. Kan dia pakai Nike itu akhirnya. Nah, memang istilahnya Nike ini memang harus terus berinovasi kan. Supaya unik dan tetap berbeda. Kan lama-lama orang bosan kalau nggak ada inovasi baru. Betul. Ya. Nah, sampai di tahun 77 guys, 1977 ada seorang mantan insinyur luar angkasa. Bernama Frank Rudy. Nah, dia tuh punya ide gila. Sampai ide dia tuh ditolak sama orang-orang banyak yang nolak dia, termasuk Adidas guys. Adidas pun menolak. Dan dia tuh ngomongnya gimana tuh? Dia tuh ngomongnya gini, Tuan saya punya cara untuk memasukkan udara ke dalam sepatu lari. Nah bingung gak? Masukin udara ke sepatu kan gitu kan. Itu memang ide gila kan waktu itu kan. Terus si Phil juga bingung kan, dia nanya, kenapa? Buat apa gitu? Untuk support yang lebih besar. Dia menjawab, untuk pengalaman lari yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Dan sekarang kita tahu ya ternyata si itu teh Air enak banget deh emang empuk. Air Jordan ya sebetulnya. Iya. Ada airnya kan, jadi ada bantalan itu memang dimasukin udara tuh dari ide ini guys. Si Phil tuh waktu itu denger gitu kan bingung. Akhirnya dia tuh juga ngerti lah perasaan kalau kita punya ide gila terus ditolak orang-orang. Karena dia juga dulu pernah ada di posisi itu ya. Dia pernah ditolak orang dan akhirnya oke deh. Dia cobain tuh prototipenya sih. Dia bikin sampelnya kan. Iya, dia cobain lari hampir 10 km dan ternyata enak banget guys. Dia ketagihan lari. Meskipun emang sih awalnya agak kurang stabil gitu ya. Tapi ini tuh pengalaman yang sangat menyenangkan menurut dia. Betul. Sama seperti yang dikatakan Frank gitu. Sampai akhirnya tuh ya terus disempurnakan terus nih si sepatunya sampai ya sekarang ini jadi enak dipakai. Iya. Ya jadi guys, Nike ini pada waktu mulai berkembang dia juga dapat masalah lagi, yaitu dia dapat amplop putih dari bea cukai yang isinya tuh mereka tuh ngeklaim kalau Nike harus bayar sebesar $25.000 US dollar
Karena sepatu yang mereka bikin tuh bukan dari Amerika, impor dari luar negeri. Betul. Jadi ini biaya impornya. Biaya impornya. Nah, tapi setelah diselidiki ya sama si Phil ini tuh ternyata ya kok bisa terjadi seperti itu, ternyata banyak kompetitor perusahaan-perusahaan yang lain tuh nggak suka sama Nike nih. Ya pengen menghancurkan Nike gitu. Jadi akhirnya mereka tuh dekat sama orang dalam untuk ngasih surat ini, padahal peraturannya udah nggak berlaku. Sebetulnya udah nggak berlaku. Ya akhirnya di situ si Phil juga nggak tinggal diem kan. Iya. Dia nuntut balik nih dengan 25 US dollar lagi kan, 25.000 nih US dollar lagi, dia tutup balik nih. Untuk harus mereka bayar 25.000 US dollar. Sampai akhirnya sih pemerintah bilang ya udahlah, gimana caranya supaya masalah ini bisa diselesaikan. Ya Phil juga ya mengalah. Akhirnya karena dia bayar. Banyak, kan? Akhirnya dia bayar 9.000 aja gitu ya. Karena memang benar sih kan, memang perusahaan itu kan si sepatu ini kan dibuatnya di Jepang kan. Iya, tapi peraturannya udah nggak ada. Jadi si Phil tuh waktu ngugat baliknya tuh karena nganggap mereka monopoli. Terus itu nuduh mereka tuh juga bersekongkol cuman buat menjatuhin Nike. Betul. Jadi dia juga berani menyuarakan pendapat dia gitu. Betul, supaya anti monopoli nih gitu kan. Dan setelah itu akhirnya di tahun itu juga Nike berhasil go public guys. Dan dalam beberapa tahun setelah itu, Nike itu hebatnya bisa menggandeng atlet-atlet nomor 1 dunia. Yaitu seperti Michael Jordan, pemain basket, dan juga Tiger Woods, pemain golf, sama Serena Williams, pemain tenis. Betul banget. Nah di situ juga Nike sampai bisa menggantikan Adidas dalam membuat seragam dan pakaian resmi NBA. Hebat banget. Hebat ya. Dan si Phil ini punya pesan terakhir untuk laki-laki dan perempuan yang sekarang di umur pertengahan 20-an gitu. Nah, jangan bertahan di satu pekerjaan atau cari profesi yang tetap. Carilah panggilan hidupmu. Kalau kamu mengikuti panggilanmu, kelelahanmu akan lebih gampang ditanggung, kekecewaan akan menjadi bahan bakarmu, dan kesuksesanmu tidak akan seperti yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Alias bakal puas banget. Jadi guys, dari cerita Nike ini kita bisa belajar bahwa kita harus mengikuti panggilan hidup kita. Meskipun dalam perjalanannya mungkin ada banyak kesusahan, lika-liku ya. Tapi kita harus tetap berjuang, pantang menyerah. Karena kalau kita emang passion, mau ada kesusahan pun itu justru bikin kita makin semangat guys. Jadi tantangan gitu ya. Jadi tantangan. Dan pasti suatu hari nanti kalau kita serius fokus sama passion kita bisa sukses. Hasil tidak mengecewakan gitu ya. Iya. Oke guys, kalau memang suka dengan video kali ini, tolong dikasih like, subscribe, di-share juga, dan komen. Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya.